Hai, apa kabar semuanya saudara? Shalom, damai sejahtera bagi setiap kita semua. Damai sejahtera yang melampaui akal pikiran manusia melimpah atas setiap saudara dan saya. Doa saya agar pagi hari ini saudara dikaruniakan kekuatan, damai sejahtera, sukacita yang melimpah dari kerajaan surga. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau datang dalam hadirat Allah yang suci dan kudus. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami, sambut kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk napas kehidupan yang kau berikan. Terima kasih untuk kesempatan yang baru yang kau berikan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah, yang luar biasa ini. Kami kembali diberikan waktu yang baru untuk memulai segala sesuatunya bersama dengan Engkau. Kami sadar Tuhan, kami hanya sekuat hubungan kami sama Tuhan. Oleh karena itu, kami siapkan hati kami sambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, dari bibir perkataannya diurapi dari surga. Setiap kata kalimat yang keluar, nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Ini kita akan membahas sebuah tema dengan judul Tuhan selalu hadir. Dalam sebuah ibadah lebih penting mana? Kehadiran MC atau kehadiran Tuhan? Kasih jawabannya Tuhan ya. Dalam sebuah ibadah lebih penting mana? Kehadiran pendeta atau kehadiran Tuhan? Pasti tetap jawabannya Tuhan. Karena sekalipun ada MC, ada pendeta, bahkan sekalipun ada pemusik, tapi kalau Tuhan tidak hadir dalam pujian penyembahan mereka, maka tidak ada bedanya dengan sebuah penampilan band atau penampilan biasa. Kehadiran Tuhan mengubah segala sesuatunya. Bahkan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam perjalanan kita, sekalipun tidak ada orang kuat yang hadir menopang kita, tapi kalau Tuhan yang maha kuat itu hadir dalam hidup kita, maka kita akan melihat segala yang baik dicurahkan dalam kehidupan orang yang mengasihi Dia. Firman Allah mengatakan dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, jangan takut. Bagi orang yang hari ini kau sedang takut, sedang khawatir, ayat ini untuk saudara. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan membuka, firman Tuhan dibuka dengan ayat jangan takut. Mengapa? Karena Tuhan menyertai. Jangan bimbang. Mengapa? Sebab Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Dikatakan bukan hanya jangan takut, jangan bimbang. Karena Dia meneguhkan, Dia menolong. Bahkan Dia memegang saudara dengan saya dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Kehadiran itu sangat penting. Bahkan kehadiran tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Walaupun dalam kehadiran kita mungkin kita nggak buat apa-apa. Sebagai contoh, kehadiran orang tua dalam sebuah perlombaan anaknya itu penting. Walaupun yang berlomba adalah anaknya, sebagai contoh misalnya lomba lari. Papa mamanya nggak lari. Papa mamanya cuma duduk di bangku penonton dan kehadirannya memberikan semangat yang baru untuk anaknya. Berapa tahun yang lalu istri saya melahirkan anak pertama kami, namanya Genisaret Benyamin Simanjuntak. Saya sedang melayani di sebuah cabang gereja tempat saya melayani, Gereja Tuhan Indonesia. Dan saya ingat betul saya mau masuk ke cabang tempat saya melayani dari Kelapa Gading. Dan istri saya WhatsApp saya dan bilang, sayang aku udah di rumah sakit. Dan dokter bilang aku sudah anytime dapat melahirkan. Dalam keadaan bingung tersebut, saya bingung untuk memilih naik khotbah dulu, baru nanti nemenin istri saya, karena kan nggak tahu kapan lahirnya, karena bukaannya masih terus berjalan, atau langsung tinggalin pelayanan dan langsung pergi ke rumah sakit. Dan karena berdiskusi dengan gembala sidang saya, dan gembala sidang saya memberikan masukan yang bijak, dia bilang nggak apa-apa, pelayanan bisa diganti, tapi kamu nggak bisa digantikan kehadiran kamu ketika istri kamu melahirkan. Dan long story short, saya hadir di ruang persalinan, dan itu menjadi sebuah momen yang bagi saya cukup menakutkan, mengerikan, tapi juga sangat indah di satu sisi yang lain. Dan tahukah saudara, saya nggak buat apa-apa. Saya cuma pegang tangan istri saya, lebih tepatnya istri saya pegang tangan saya. Kencang sekali saudara. Itu bukan pegang tapi marah, atau mungkin dia menyalurkan semua emosinya ke tangan saya. Dan saya nggak buat apa-apa, tapi saya cuma hadir buat dia. Dan kehadiran saya percaya memberikan dia beban atau kekuatan moral yang baru, memberikan dia semangat yang baru. Dan ketika anak kami Genisaret lahir, itu sebuah sukacita yang luar biasa, nggak bisa dibayangkan dengan apapun juga saudara. Dan yang menarik, istri saya bilang thank you ya sayang udah temenin aku. Dan saya bilang aku nggak buat apa-apa. Dibilang no, dengan kamu hadir itu justru membuat segala sesuatunya menjadi luar biasa indah dan menjadi lebih mudah. Kehadiran membuat saudara dan saya menjadi sesuatu, walaupun orang bilang
dia nggak buat apa-apa. Tapi dengan hadir sebagai contoh. Kalau saudara hadir di sebuah rumah duka, lo saudara nggak ngomong, cuma muncul aja, show up aja. Kehadiran saudara membuat mereka merasa dihargai atau diperhatikan. Kehadiran di tengah-tengah teman-teman kita yang sedang ada masalah dan kita tiba-tiba muncul, menghadirkan, walaupun nggak ngomong apa-apa, membuat mereka merasa dihargai. Yang lebih penting dari segalanya, kehadiran Tuhan membuat saudara dan saya bisa menjadi kuat. Ketika kita menyadari bahwa dia Immanuel, Allah beserta kita. Dalam terjemahan bahasa Jawanya lebih keren lagi, Allah Manunggal. Allah ada dalam diri kita. Allah beserta dengan kita 24 hour. Saudara memahami kehadiran Tuhan akan membuat kita kuat. Kehadiran Tuhan akan membuat kita percaya diri. Kehadiran Tuhan akan membuat kita tidak takut, tidak khawatir. Bahkan kehadiran Tuhan akan membuat kita sadar bahwa apapun boleh terjadi, Tuhan tidak pernah lepas kendali, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Kalau saudara di dunia makin canggih ini, di semua tempat, hampir semua tempat pusat perbelanjaan atau di kota-kota besar sudah umum yang namanya CCTV. CCTV itu mengawasi setiap tempat, mengawasi setiap daerah 24 hour. Ada CCTV yang lebih canggih lagi di surga. CCTV surga melihat saudara 24 hour. Dari kebenaran ini yang bisa kita pelajari, yang pertama, kita harus hidup berhati-hati. Karena Tuhan melihat setiap kehidupan kita. Mari hidup dalam kesungguhan, hidup dalam pertobatan, hidup dengan mengasihi sesama. Jangan jahat sama yang lain, karena Tuhan melihat kehidupan kita. Yang kedua, pemandangan Tuhan. Tuhan melihat kita 24 hour menjadikan sebuah kekuatan yang baru. Tuhan lihat. Mama saya selalu bilang sebuah istilah yang memberkati saya. Dibilang Tuhan tidak tidur. Bahasa Jawanya Gusti ora sare. Tuhan gak pernah tidur. Karena Tuhan tidak pernah tidur, kita memiliki keyakinan yang kuat. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, bahkan sehelai rambut kita saja jatuh, tidak akan mungkin terjadi tanpa si izin dari Tuhan. Mari hari ini jadikan firman Tuhan ini menjadi dasar untuk saudara melangkah keluar. Percaya bahwa Tuhan hadir. Tuhan selalu hadir dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Pak, Tuhan hadir untuk Bapak. Bu, Tuhan hadir untuk Ibu. Young people, anak-anak muda, Tuhan selalu hadir buat saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Bahkan di saat saudara tidak merasakan kehadirannya, dia tetap hadir. Sebagai contoh, saya tidak melihat di sini hanya yang saudara lihat hanya saya. Tapi saudara percaya nggak percaya, ada beberapa kru tim yang membantu saya menyiapkan ini. Walaupun kelihatannya tidak ada, tapi faktanya mereka ada. Begitu juga dengan Tuhan. Walaupun kelihatannya dia nggak ada, tapi faktanya dia ada. Percaya nggak percaya, Tuhan bekerja di belakang layar, mendatangkan kebaikan buat saudara. Tulis kolom komentar di bawah dan bilang, yang saya tahu Tuhan hadir. Bilang lagi, yang saya tahu Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Tuhan tidak pernah tertidur. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin kepada orang-orang yang saudara kasihi. Agar makin banyak orang diberkati oleh firman Allah. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen. Semakin banyak yang mengomen, semakin banyak orang yang dapat diberkati. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Karena yang punya surga, crazy in love with you and with you. Crazy in love with your future, crazy in love with your family. Bahkan sangat mengasihi saudara. Jadilah kuat, jadilah beriman, jadilah percaya. Mari sama-sama kita datang menyembah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami datang padamu Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadir
hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat ini ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam peluk-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sambil angkat tangan, bawa hatimu di pagi hari ini. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih Mari sama-sama bawa hatimu dengan lebih sungguh lagi. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat Tuhan selalu ada bagi orang yang rindu dalam hadirat-Nya. Hadirat-Nya tidak pernah pergi dari orang yang rindu tinggal dalam dirinya. Jadikan hadirat Tuhan sebagai tempat kesukaan saudara, maka mukjizat akan menjadi sebuah kebiasaan dalam hidup-hidup saudara. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Janji firman Allah, ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan akhir zaman. Firman Allah mengatakan, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang berkah. Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tapi Raja Daud mengatakan, namun Tuhan menyambut aku.
Taruh harapanmu kepada sesuatu yang tidak mungkin diambil daripadamu, yaitu Tuhan. Taruh harapanmu kepada Dia yang tidak pernah berubah. Taruh imanmu, taruh rasa amanmu kepada Dia yang tidak pernah meninggalkan saudara. Manusia berubah tapi tidak dengan Tuhan. Manusia melupakan janjinya tapi Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Mari hari ini bangun pagi, memulai hari dengan pemahaman Dia selalu ada buat saya. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Yesus tersedia bagi saudara hari ini. Apapun keadaanmu, Dia tersedia buat saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tapi kita yang meninggalkan Dia. Tuhan tidak pernah menjauhkan dirinya dari kita, tapi kita yang menjauhkan diri kita dari Dia. Pertanyaannya bukan di mana Tuhan, tapi pertanyaannya di mana posisi kita. Karena Tuhan selalu ada di tatanya dengan penuh belas kasihan menanti saudara. Tapi kita yang lari dari Dia. Mari hari ini jangan lari dari Tuhan. Dia mengasihimu. Datang sama Dia. Miliki pemahaman bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidupku. Maka kekuatan yang baru, ketakutan tidak berkuasa, kekhawatiran tidak punya kuasa. Dan hidupmu otomatis menyadari kau akan hidup dalam kekudusan. Karena kau menyadari Tuhan melihat saudara. Jadilah kuat, jadilah percaya. Ambil firman ini menjadi kekuatan bagi saudara. Yang punya surga, crazy love it.